Dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali digelar di Pengadilan Negeri hari ini. Sidang belum selesai. Pak Jokowi dan anak-anaknya masih terima pensiun dari negara ini. Rakyat Indonesia berhak untuk menanyakan ijazahnya. Benar atau tidak salah? Karena itu modal dasar untuk menikmati fasilitas negara atas nama rakyat. Mungkin Dewan Pengawas dan Antara juga ya. Iya. Sepanjang dia masih terima gaji, berhak rakyat bertanya. Layak tidak dia pantas dulu di situ. Ijazahnya benar atau salah? Oke. Setiap skripsi tentu ada tanda tangan pembimbing, minimal pembimbing utama, betul ya? Ya. Pertanyaan saya, bisa tidak sebuah skripsi itu tidak ada tanda tangan pembimbing dan dia dinyatakan lulus sebagai insinyur? Tidak ada pembimbing. Iya, tidak ada pembimbing. Tidak bisa. Tidak bisa. Berarti pertanyaan Anda, perjawaban Anda sama dengan Kanjeng Pangeran Haryo Bagas, ya, PhD, itu beliau mengatakan seperti itu. Jadi di UGM tidak mungkin skripsi kosong itu bisa lulus sarjana, apapun sarjananya. Baik, saya sampaikan tadi gimana Pak hasil pemeriksaan handphone. Ini saya mendapatkan undangan dan keterangan. Jadi kalau hari ini diputuskan telah terbukti ijazahnya palsu. Karena apa? Ada yang bersaksi bahwa yang ada di ijazah itu berbeda dengan orang yang dia lihat. Jadi begitu. Dan Pak Rujito juga sudah memberikan keterangan bahwa ijazahnya itu sangat berbeda dengan yang ada dimuat oleh Dian Sandi. Baik, rekan-rekan media semua, hari ini Oke, silakan teman-teman dari Kompas, dari iNews, CNN, ya. Baik, kita nanti dimulai dari abang saya, Pak Wirawan Adnan, ya, silakan Bang. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu hal, kalau tadi ditanyakan Biar dikawal, ya. Oke, gugatan si LSI yang ke-1 ingin membuktikan apakah ijazah yang dimuat oleh Dian Sandi itu asli atau palsu. Hari ini telah memperoleh jawabannya, apabila tidak ada saksi lain itu hari ini telah memperoleh jawabannya bahwa ternyata itu palsu. Karena apa? Karena apa? Satu adalah dibuktikan oleh apa yang dibawa oleh saksi Pak Rujito mengatakan bahwa itu sangat berbeda dengan aslinya. Baik dari segi tekstur Pak Gurosono masuk, Pak Gurosono biar di sampingnya Pak telah disaksikan. Juga telah disaksikan oleh saksi utama saksi utama kita adalah King witness kita hari ini yang mengatakan bahwa apa yang dilihat secara langsung Pak Jokowi dengan apa yang ada di ijazah itu sangat berbeda orangnya. Baik wajahnya, bibirnya, telinganya, hidungnya, giginya semua berbeda, sehingga bukan orang yang sama. Tujuan kami menggugat adalah supaya membuktikan apakah ini palsu atau asli. Hari ini telah terbukti bahwa berdasarkan kesaksian berdua adalah palsu. Apabila gitu. Dan kemudian jangan lupa polisi juga kita gugat hari ini juga tidak bisa menunjukkan yang disitanya, tidak bisa ditunjukkan. Sebetulnya kan tidak kesulitan apabila tergugat satu yang diwakil tergugat satu Pak Jokowi itu adalah mengatakan masih pinjam ke polisi. Lah polisinya kan ada di sebelahnya sebagai tergugat 4 seharusnya kan mudah untuk diserahkan gitu ya. Jadi menurut kami adalah mengapa polisi kami gugat supaya tergugat satu tidak berkelit bahwa yang dokumennya itu sedang disita oleh polisi. Harus berbeda barang bukti dengan barang titipan. Iya, monggo Pak Urgaja. Semuanya edukasi pada masyarakat. Jadi kalau sudah dinyatakan barang bukti, berarti itu diduga barang hasil kejahatan atau barang yang merupakan
diduga dilakukan untuk melakukan kejahatan tadi. Jadi harus ekstra hati-hati bicara tentang bukti dan sebagainya, alat bukti, barang bukti. Gitu. Jadi sangat sensitif lah. Ini pengacara raja konten, kata Rismon. Ini teman saya yang paling baik. Tetapi ketika belok dia tidak ngomong. Oke. Udah. Jangan, Bang, jangan dong, Bang. Jangan. Udah. Satu abad terakhir, kita kerap menyaksikan negara kuat jatuh lantaran pemimpinnya meletakkan dirinya di atas peranata hukum, di atas sistem yang adil, dan di atas kesetiaan sejati terhadap negara dan rakyatnya. Kita ingat penguasa Prancis sebelum revolusi Prancis 1789, banyak yang absurd, Louis XIV, Louis XVI, bahkan dikatakan l'état c'est moi, negara adalah saya, hukum adalah saya, konstitusi adalah saya. Pastinya akan terkaget-kaget ya, karena umpan dari Pak Jokowi pada saat lalu yang menyebut ada tokoh besar di balik isu pemakzulan dan bahkan terkait ijazah palsu. Tidak hanya itu saja, dan bahkan ditegaskan oleh para pendukung Pak Jokowi menyebut baju biru dan lain sebagainya, dan itu pun juga tidak memancing respon dari Pak SBY. Pak SBY pun dari sini ogah terpancing lah dengan isu-isu receh. Ya, kemungkinan Pak SBY menyebutnya isu-isu receh karena isu-isu saat ini itu lebih menjadi perhatian. Ya, seperti isu kemiskinan, kelaparan, ekonomi dunia, dan lain sebagainya. Nah, bahkan Pak SBY tidak terpancing terkait isu atau polemik ijazah palsu dari Pak Jokowi. Menurut saya ini sangat keren sekali. Dan menurut saya apa yang disampaikan Pak SBY di sini menurut saya sangat negarawan sekali. Bahkan juga tidak ikut terpancing terkait tuduhan yang setidaknya disematkan ke Partai Biru Demokrat. Ya, walaupun pada saat lalu ya dari kader-kader Demokrat banyak yang marah setidaknya terkait Partai Biru, dan Pak Jokowi menyebut ada tokoh besar dan sebagainya, bahkan juga marah, dan Pak SBY itu malah kalem sekali. Terlebih dari video yang saat ini beredar, Pak SBY setidaknya menyindir lah negara kuat bisa jatuh karena pemimpinnya memposisikan diri di atas hukum dan rakyat. Nah, ini menurut saya sangat keren sekali, tidak terpancing terkait isu receh ijazah palsu atau asli. Wah, ini sangat keren sekali. Kalau kita lihat pada saat lalu memang banyak yang terpancing setidaknya terkait lemparan isu dari Pak Jokowi lah terkait tokoh besar, dan bahkan dari pendukung Pak Jokowi menyebut Partai Biru, walaupun sudah dibantah oleh Kaisang, tetapi juga tidak berpengaruh setidaknya dari opini-opini publik yang saat ini berkembang luas. Secara tidak langsung menyebut Partai Biru itu ya dikhususkan kepada Demokrat, Pak SBY, AHY, kurang lebih seperti itulah. Kalau kita lihat dari pemberitaan di sini ya, bahkan Pak SBY menyoroti soal ketimpangan hingga pemimpin dunia dan kekuasaan. Nah, menurut saya isu-isu global ini sangat perlu sekali dibahas, bukan malah terkait ijazah palsu. Menurut saya ijazah palsu itu tidak perlu dibahas lah, sangat menguras energi emosi masyarakat. Tidak usah perlu dibahas, apalagi sampai menuduh yang melakukan partai inilah, konon katanya Partai Biru ada tokoh besar. Menurut saya itu bukti Pak Jokowi bukan negarawan. Bukannya menunjukkan ijazah aslinya, tetapi malah melempar tuduhan yang tanpa bukti dan lain sebagainya. Ya benar sih, kalau kita amat-amati ya, Roy Suryo itu dari kader Demokrat pernah menjadi menteri di era pemerintahan Pak SBY, tetapi kan bukan bukti itu. Karena Roy Suryo pada 2019 yang lalu sudah mundur dari kader Demokrat. Bahkan Roy Suryo juga menantang setidaknya ya terkait tuduhan ini untuk memeriksa rekening. Wah, apakah ada transferan atau apa? Kalau ada yang membackup pastinya juga ada cuan lah, kurang lebih seperti itu. Pakar telematika Roy Suryo baru-baru ini menyampaikan klaimnya terkait tokoh besar di balik isu ijazah palsu Presiden ke-7 Jokowi. Dugaan tokoh besar menggelinding bak bola panas yang akhirnya membuat Partai Demokrat jadi sasaran sejak spekulasi tentang Partai Biru sebagai dalang menyeruak. Sebagai pihak yang menuduh ijazah Jokowi palsu, Roy Suryo siap rekeningnya diperiksa setelah dikait-kaitkan dengan mantan partainya Demokrat. Roy Suryo sudah 15 tahun menjadi kader Partai Demokrat, bergabung sejak 2005
dan mengundurkan diri pada 11 Maret 2020. Oh, jadi 2020 Roy Suryo mengundurkan diri ya. Spekulasi jika isu ijazah palsu bukan sekedar asli atau tidak disampaikan oleh Jokowi sambil menyorot pemakzulan putranya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kan saya sudah sampaikan, feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan, kata Jokowi melansir YouTube Tribun News pada 25 Juli yang lalu. Nah, menurut saya apa yang disampaikan Pak SBY sangat keren seperti ini. Satu abad terakhir, kita kerap menyaksikan negara kuat jatuh lantaran pemimpinnya meletakkan dirinya di atas pranata hukum, di atas sistem yang adil, dan di atas kesetiaan sejati terhadap negara dan rakyatnya. Kita ingat penguasa Prancis sebelum revolusi Prancis 1789, banyak yang absurd. Louis XIV, Louis XVI, bahkan dikatakan l'État c'est moi, negara adalah saya, hukum adalah saya, konstitusi adalah saya, keadilan adalah saya, suara rakyat adalah saya. Jangan-jangan mengatakan Tuhan adalah saya. Ini yang sejarah melakukan koreksi terus-menerus dan terjadi di banyak belahan. Wow, kalau ini sih sudah menyangkut konstitusi, menyangkut suara rakyat, menyangkut hukum. Wah, jangan-jangan menyindir mantan ya. Kita juga tidak tahu lah. Yang jelas memang hampir mirip-mirip sekali. Apalagi pada saat lalu juga kasus Tom Lembung disorot oleh masyarakat Indonesia, kasus Hasto Kristianto, dan masih banyak lagi lah yang tersandung kasus hukum. Ya, semisal sudah disebut-sebut oleh persidangan, tetapi sampai saat ini pun juga tidak ada aparat yang bertindak. Nah, menurut saya itu juga sangat timpang sekali. Ketimpangan jadi bukan antara masyarakat, orang kaya, orang miskin, tetapi juga hukum sangat timpang sekali. Bagi yang berada di koalisi ataupun yang berada di luar pemerintahan, itu sangat terlihat sekali lah. Seharusnya juga hukum itu adil lah. Nah, dari sini saya juga penasaran, kira-kira Halo Sobat Politik, selamat datang kembali di channel Total Politik, tempat di mana kita membedah realita kekuasaan, hukum, dan dinamika para elit bangsa secara tajam, berimbang, dan tanpa tedeng aling-aling. Teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan yang super panas hari ini, saya ingin mengajak teman-teman semua yang baru bergabung atau yang setia menonton, jangan ragu untuk langsung klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, dan langsung ramaikan kolom komentar di bawah nanti. Ya, dukungan dari teman-teman adalah energi utama bagi Total Politik untuk terus menyajikan konten berkualitas setiap hari. Ya, Sobat Politik, mari kita mulai diskusi kita hari ini dengan sebuah konsep yang sangat menarik, luas, suatu titik. Ya, Sobat Politik, belakangan ini publik kembali disuguhi kelanjutan babak baru dari sidang gugatan dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Pengadilan Negeri. Isunya memang terus bergulir di ranah hukum, namun efek domino politiknya jauh lebih menarik untuk kita amati. Ingatkah kalian beberapa waktu lalu saat Presiden Jokowi menyebut adanya agenda politik besar di balik tuduhan ijazah palsu serta wacana pemakzulan putranya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sinyal panas ini kemudian diperkuat oleh para pendukungnya yang melontarkan tudingan ke arah Partai Biru. Tentu saja publik langsung mengaitkan dengan Partai Demokrat dan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Namun, Sobat Politik, apa tanggapan Pak SBY? Alih-alih terpancing emosi menghadapi tuduhan yang ia anggap itu sebagai isu receh, ya, beliau menunjukkan kelasnya sebagai seorang negarawan. Dalam sebuah cuplikan video yang beredar luas, Pak SBY justru melontarkan sebuah sindiran filosofis yang sangat telak bagi siapa saja yang sedang memegang tampuk kekuasaan. Ya, di sini dia berpendapat satu abad terakhir kita kerap menyaksikan negara kuat jatuh lantaran pemimpinnya dan meletakkan dirinya di atas parantaran hukum, di atas sistem yang adil dan di atas kesetiaan sejati terhadap negara dan rakyatnya. Kita ingat penguasa Prancis sebelum revolusi 1789 yang absolut, bahkan dikatakan negara adalah saya, hukum adalah saya, konstitusi adalah saya. Pidato berkelas ini seakan menjadi jawaban dingin bahwa Demokrat tidak ingin terjebak dalam pusaran konflik ijazah. Susilo Bambang Yudhoyono dan Demokrat di bawah kepemimpinan AHY menegaskan komitmen mereka untuk tetap fokus pada isu-isu real rakyat seperti ketimpangan hukum, kemiskinan, dan tantangan di ekonomi global. Ya, sementara itu, teman-teman semua, reaksi netizen dan masyarakat pun terbelah secara ekstrim, di mana sebagian masyarakat menyuarakan mosi tidak percaya dan menuntut keadilan hukum yang transparan
tanpa tebang pilih. Ini terutama bagi mereka yang berada di lingkaran koalisi. Namun di sisi lain sobat politik, banyak juga pendukung yang mengingatkan agar publik tidak mudah terfokasi oleh isu-isu yang mengecehkan belah persatuan bangsa ini. Ya, sobat politik, dari titik perdebatan ijazah hingga sindiran mengenai penguasa yang absolut, kita belajar dari satu hal. Di panggung politik yang total ini tidak ada narasi yang dilemparkan tanpa tujuan. Kita sebagai masyarakat hari ini harus semakin cerdas, jeli, dan tidak mudah terbawa emosi oleh permainan opini para elit. Bagaimana menurut sobat politik semua? Apakah sindiran sejarah dari SBY tadi merupakan tamparan keras bagi penguasa saat ini? Ataukah polemik ijazah ini memang sengaja terus digoreng demi kepentingan politik tertentu? Mari sampaikan opini kritis, cerdas, dan tertib kalian di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa untuk like, share video ini ke grup-grup kalian. Dan pastikan tetap subscribe channel Total Politik agar kalian tidak ketinggalan analisis-analisis tajam berikutnya. Kita melihat juga teman-teman di kawasan kolom komentar di bawah di cuplikan video ini. Kita telah menonton bagaimana cuplikan video dan ada banyak tanggapan dari masyarakat luas yang sudah memberikan tanggapannya, dan mari kita saksikan bersama. Sobat politik semua, Sardino memberikan tanggapannya di sini. Para mafianya dan pelindung di lingkaran pemerintahan harus dihukum berat, biar buat bikin jera para penguasa yang menyalahgunakan kekuasaan. Siti Korea berkomentar di sini teman-teman, terima kasih orang jujur, semoga dilindungi Allah. Kita lanjutkan, rajin-rajin memberikan komentarnya di sini. Demi uang dan jabatan, pejabat-pejabat Konoha gampang berubah yang sudah benar menjadi salah, yang jujur dimusuhin, sementara penipu dan pendusta dihormati dan dibela mati-matian, bongkar terus terbukti hukum mati. Di sini juga Abarfir berkomentar, terima kasih orang jujur, orang baik, teruslah berjuang, kami hanya bisa mendoakan Anda. Jaya Dialca memberikan komentarnya, energi anak negeri habis terkuras hanya karena satu ijazah saja. Kita lanjutkan. Di sini teman kita Misyaba Kaki, selamat perjuangan para pejuang dan teruslah berjuang untuk bangsa ini. Ya, Ikil berkomentar, polisilah yang telah merusak negeri ini, kerja mereka hanya selalu berusaha merekayasa dan memanipulasi kebenaran menjadi buram dan kabur. Ya, Agustus Hari berkomentar, biarpun bulatnya Jokowi pada akhirnya akan ketahuan bobroknya, langsung saja tangkap paksa biar cepat selesai. Ibnu Sanina berkomentar, menegakkan hukum yang adil sangat sulit bagaikan mendirikan benang basah. Ya teman-teman semua, sobat politik, kita lanjutkan. Ibra Kaliang memberikan komentarnya yang luar biasa di cuplikan video. Semoga kebenaran ini terwujud berkah doa rakyat Indonesia yang waras. Muhammad Dracan memberikan tanggapannya, negara kalau diurus dengan orang-orang licik, siap-siap menghadapi kehancuran yang luar biasa, tetap selamatkan dari sekarang. Dokter Sepeda juga berkomentar, posisinya matanya pada tertutup rupiah, jadi tidak bisa melihat foto yang orang beda. Kita lanjutkan. Tito Supe, terima kasih untuk Pak Hakim Jaksa yang jujur, berantas adili semua itu dari UGM, kepolisian, KPU, dan termul-termul lain. Pengacara yang kurang ilmu adili, jangan sampai tersisa bikin jonggan janggingnya. Bangsa kita pecat supaya pejabat pembohong itu tahu rasa. Rusman Bani berkomentar, tidak ada itu skripsi, tidak ada tanda tangan pembimbing, dan tidak ada sarjana amlumi sarjana kalau tidak lulus di skripsi. Anak-anak yang bukan sarjana pun tahu kalau Jokowi itu pembohong. Berhentilah membohongi publik Jokowi. Kita lanjutkan. Rusmana berkomentar, ingat dunia lolos ada pengadilan akhirat, bukannya tobat malah makin menjadi-jadi Mulyono. Ya, sobat politik semua, Dedi Danggara berkomentar, ya ini akibat duit-duit tersebar miliaran-miliaran terus, kesimpulannya loss in money and everything with money, seperti inilah akibatnya. Abah Kuantin berkomentar, intinya yang bilang ijazah Jokowi asli pasti termul, termasuk polisi juga para pengacara Jokowi. Ya saudara, disampaikan oleh Christian Marta berkomentar, mantap Pak Taufik,
Wirawan, Pak Ogresono, dan seluruh pejuang kebenaran kalau sudah benar-benar terbukti selayaknya Jokowi segera diproses hukum makzulkan pasangan Prabowo Gibran. Kita lanjutkan, Yunus Winarto berkomentar, muak tiap hari lihat kasus Jokowi. Kalau tidak hadir di PN-nya, memang Jokowi tidak punya ijazah penegak hukum, harus tegas putuskan palsu ijazah dan penjarakan semua para ternak-ternak Mulyono, terutama Andi Azwan yang gatal. Ya, Sobat Total Politik, bagaimana tanggapan Sobat Politik mengenai komentar dari netizen yang sudah kita lihat bersama ini? Mari kita saksikan bersama dan memberikan komentar kita di kolom komentar di bawah. Dan saya pamit undur diri. Jangan lupa saksikan video berikutnya yang tak kalah menarik dari channel Total Politik. Salam demokrasi.